Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Dirgo, tadi kalau kita bicara kunci utamanya adalah undang-undang, kepastian hukumnya yang harus kita perbaiki. Tapi kalau mau realistis sebenarnya kan untuk merevisi undang-undang itu butuh waktu yang sangat lama. Begini, ini kan sudah berapa kali di forum ini kita sering bicara bagaimana menciptakan investasi migas ya secara kondusif. Industri pertambangan, migas atau hasil tambang, mineral lain, nomor satu itu aspek legalnya. Legal ini yang selalu menciptakan kondisi certainty, suatu kepastian. Kalau terciptanya suatu kepastian, otomatis para investor itu akan datang, akan hadir. Nah sekarang posisinya aja sudah 276 perusahaan minyak. Itu dalam kondisi eksplorasi. yang tidak dalam pasti kondisi hukum. yang sekarang begini, apalagi kalau kita menciptakan undang-undang suatu kepastian yang kondusif. Itu satu. Kedua, ini kalau itu tercipta, eksplorasi produksi itu akan meningkat lah, otomatis itu. Kita tidak perlu roadshow ke luar negeri, tetapi secara di media sosial, secara berita media lainnya, itu akan tersiar. Karena pemegang-pemegang saham ini kan negara-negara maju semua. Nah, ketiga, dalam bicara kita tata kelola migas ini, bicara teks, pajaknya. Industri migas yang masih dalam tahap eksplorasi, ini harus diberikan insentif teks. Apapun, nggak bisa nggak. Jadi ada suatu keringanan lah yang ini, dan kita harus, itu harus benar-benar transparan. Nah, kalau tiga aspek ini sudah bisa disinkronkan secara baku, saya rasa kita akan mendatangkan beberapa, akan tercipta suasana investasi yang kondusif ya. Oke, itu kan bicara di atas kertas dan bicara idealnya Pak. Tetapi nanti ketika rekomendasi itu mungkin akan dibentuk oleh Pak Faisal dan timnya. Tetapi mungkin tidak akan semudah itu bisa kemudian dijalankan. Gampang, bilang aja nanti Pak Tuani. Ini saya bicara untuk kepentingan nasional Republik Indonesia. Saya minta parlemen, eksekutif duduk sama cepet, dan waktu saya cuma 6 bulan. Kalau kita mau baik bersama-sama dalam konteks kepentingan nasional, pasti akan semuanya sepakat kok. Anda cukup yakin bahwa mafia yang katanya bercokol di pemegang kekuasaan, dekat dengan pemegang kekuasaan itu tidak akan bisa mempengaruhi ini? Saya tanya, mafia ini apa sih? Mafia ini dalam konteks kasta yang mana? Industri migas kan ada dari hulu sampai hilir. Bicara kita mafia ini kan bicara definisi dari mafia ini kan kita bicara sekelompok orang, sekelompok ada beberapa grup melakukan tindakan melawan hukum. Ujung-ujungnya apa sih? Tidak mau bayar pajak. Kalau kita sekarang mau bicara tata kelola migas, lebih baik kita ciptakan dulu undang-undangnya dulu. Kedua, kalau kita selalu asumsikan ini tadi yang berkali disebut mafia, kalau saya sih kurang sependapat. Karena semuanya ini kan semua stakeholder sebenarnya terlibat dong. Coba kalau kita bicara... Tidak bisa disebut mafia karena tidak melanggar hukum begitu ya Pak? Loh, sekarang kan siapa sih yang mafia nih saya tanya. Kalau kita beli bensin di pompa bensin dengan harga subsidi, kita jual di pinggir jalan harga 10.000. Kita mafia juga ya Pak ya? Kalau ada 150.000 sepanjang Pantura, belum bicara di Kalimantan, di Sumatera, mereka mafia bukan? Bisa beli subsidi, dijual, loh nggak bayar pajak kan? Iya. Mereka penikmat dari harga itu. Kita bicara kastanya ya. Iya. Kalau bicara yang di atas, bicara crude oil. Bicara, wah banyak aspeknya itu. Banyak sekali. Transportationnya, pengapalannya. Jadi menurut hemat saya, sebaiknya kita buat dulu undang-undangnya. Kita buat dulu undang-undang. Kita pernah punya undang yang disebut vertical integration dalam konteks undang-undang yang nomor 8 tahun 71. Undang-undang ini dulu diadopsi oleh salah satu negara tetangga. Sampai sekarang dijalankan secara konsisten dan mereka produksinya jauh sudah melewati dari produksi nasional operasi di 34 negara. Oke. Jadi kalau kita sekarang sepakat, bertekad, oke, kita sekarang undang-undangnya mau dibenarkan, ditata, kita bicara satu di parlemen. Saya rasa kalau udah bicara kepentingan nasional, mereka tidak bisa ngelak. Okay. Satu hal lagi sedikit, Indonesia ini sudah menjadi net oil importer. Satu hari kita import 1,8 juta. Yeah. Kombinasi crude oil sama BBM. Faktor ketergantungan inilah yang membuat kita
carut-marut semuanya dalam aspek APBN, inflasi dan segalanya. Itu yang harus diputus ya Pak. Jadi ya kita harus tahu dulu, kita harus mempunyai sikap bahwa Indonesia ini udah bukan net oil exporter, tetapi sudah menjadi net oil importer. Okay. Jadi kita tidak bisa main-main lagi ini. Oke, baik. Ke Pak Faisal Basri sebagai penutup, kira-kira nanti pertanyaan yang sama, seberapa optimis rekomendasi Anda nanti akan mampu dengan mudah diaplikasikan oleh Kementerian SDM? Jadi ada barangkali ya yang dua level rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah yang low hanging fruit. Jadi yang bisa langsung diselesaikan gitu ya, tanpa harus macam-macam drastic reform segala macam. Yang low hanging fruit itu yang kita akan coba mengidentify dari hulu sampai hilir itu. Hulu tadi harus undang-undang, kita sadari itu karena ini investasi miliaran US dollar. Jadi kalau tidak ada kepastian juga tidak masalah, dan mereka mau bayar pajak lebih tinggi asal pasti. Setelah itu mereka tidak dikenakan macam-macam. Nah, yang low hanging fruit itu yang bisa dilaksanakan dalam waktu yang sebentar tanpa perubahan undang-undang. Yang susah untuk dilaksanakan. Yang susah ya undang-undang itu kita coba semaksimal termasuk mungkin. Kasih trik-triknya bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan nanti saya harus ngobrol dulu nih sama Pak Dirgo gitu untuk justru saya kan bukan karena yang dihadapi ahli kan migas. Karena yang dihadapi kan bukan orang-orang yang mudah kan Pak. Ini orang-orang yang bisa kemudian membuat para penguasa itu tidak bisa bergerak seperti tertahan gitu. Yang terpenting kalau tidak ada kepentingan vested interest dari pemimpinnya, semua beres, ke bawah ikut. Ya itu harus disebut ini message untuk kepentingan nasional Republik Indonesia. Pasti semuanya sepakat untuk melaksanakan corporate maksudnya mensupport. Baik. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya di Prime Time Talk kali ini.